Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, saya Dr. Hakim, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai visus dasar dan melakukan visus koreksi pada pasien miopia. Mahasiswa mampu melakukan koreksi visus kasus miopia dan meresepkan kacamata. 1. Mampu menjelaskan dan melakukan pemeriksaan visus tajam penglihatan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan visus. 2. Mampu menjelaskan dan melakukan koreksi visus. 3. Mampu meresepkan kacamata dengan benar. Ya, Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Saya dengan Dr. Hakim yang berjaga pada hari ini. Dengan Mas siapa? Rizal, dok. Mas Rizal. Usia berapa Mas? 20 tahun, dok. 20 tahun. Tinggal di mana? Di Semarang, dok. Di Semarang ya. Untuk pekerjaan? Mahasiswa, dok. Masih mahasiswa ya. Baik Mas Rizal. Ada keluhan apa bisa saya bantu? Kacamata lama saya sudah tidak nyaman, dok, untuk dipakai, pusing dan kabur menggunakan kacamata lama tersebut. Oke, jadi ini mau coba untuk periksa kacamata ya? Ya. Untuk tahu nanti kacamatanya nambah atau enggak ya? Ya. Baik, nanti akan saya lakukan pemeriksaan. Bersedia Mas Rizal? Ya. Baik, Bersedia, nanti dok. bisa duduk terlebih dahulu, saya akan lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, baik, dok. Alat-alat yang digunakan adalah Optotype Snellen dan kursi. Cara pemeriksaan visus dengan Optotype Snellen: 1. Ruangan dengan pencahayaan cukup. 2. Pasien duduk dengan jarak 6 meter dari Optotype Snellen. 3. Usahakan posisi Optotype Snellen sejajar dengan mata pasien. 4. Gunakan trial frame dan occluder untuk menutup salah satu mata dengan syarat tidak ada tanda infeksi pada mata. Baik Mas Rizal, ini dipakai terlebih dahulu ya, maaf. Baik, setelah menggunakan trial frame, di sini saya akan menutup mata sebelah kiri menggunakan occluder ya, permisi. Nanti silakan Mas Rizal untuk membaca huruf yang saya tunjuk di depan. Ya, baik, dok. Pasien dianggap berhasil pada satu baris Optotype Snellen dengan minimal benar lebih dari 50% dari total huruf pada baris tersebut. Baik, Mas Rizal, ini saya tunjuk, nanti dibaca ya. Ya. Ini E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, Z, P. Maaf, dok, nggak kelihatan, dok. Ini Nggak kelihatan, dok. ini Kabur, dok. ini satu baris nggak kelihatan semua ya. Ya. Baik, di sini saya simpulkan untuk visus dasar mata kanan 6/9 ya Mas ya. Untuk visus 6/9 ini artinya pasien dapat melihat atau membaca Snellen chart dari jarak 6 meter, sedangkan orang normal dapat membaca atau melihat Snellen chart dari jarak 9 meter. Langkah selanjutnya, koreksi dilakukan secara subjektif dengan trial and error teknik sampai tercapai visus 6/6. Langkah pertama dalam melakukan koreksi visus adalah pasang lensa sferis positif 0,5, kemudian coba minta pasien membaca Optotype Snellen pada baris berikutnya setelah visus dasar. Dalam kasus ini, visus dasar pasien adalah 6/9. Jika dengan lensa sferis positif 0,5 membaik, artinya pasien hipermetrop. Namun, jika penglihatan bertambah kabur, maka lensa ditambah dengan sferis minus 0,5. Jika dengan penambahan lensa sferis minus 0,5, visus tidak membaik, maka ambil lensa sferis plus 0,5. Selanjutnya, jika hanya dengan lensa S-0,5 visus membaik, artinya pasien miopia. Baik Mas Rizal, di sini akan saya tambahkan lensa sferis positif 0,5 ya. Permisi. Nah, coba dilihat ke depan bagaimana? Maaf, dok, malah jadi kabur, dok. Jadi kabur ya. Baik. Ini saya tambahkan lensa sferis minus 0,5. Permisi ya. Bagaimana? Maaf, dok, ini malah jadi kayak tanpa menggunakan lensa seperti
awal tadi. Jadi seperti nggak pakai kacamata. Ya. Kalau misalkan, maaf ya, ini yang positif saya ambil. Oke. Bagaimana Mas? Kelihatan jelas, Dok. Kelihatan jelas? Ya. Coba kita baca ya. Ya. Ya, Mas Rizal, kita coba baca ya yang saya tunjuk. Ini ya. F E L O P Z D D E F P O T E C. Baik, untuk visus mata kanan pasien sudah mencapai 6/6 dengan koreksi lensa sferis minus 0,5. Koreksi dilakukan dengan cara yang sama untuk mata sebelah kiri. Trial frame sebelah kanan dengan lensa sferis minus 0,5 yang masih terpasang, ditambahkan occluder, selanjutnya menilai visus dasar mata kiri, dan dilanjutkan dengan koreksi untuk mata kiri. Setelah didapatkan koreksi untuk kedua mata, dilanjutkan dengan pengukuran pupil distance dekat. Pada anak-anak, jarak distansia pupil sekitar 50-60 mm. Pada orang dewasa, 55-70 mm. Cara mengukur distansia pupil, yang pertama, pasang penggaris distansia pupil pada jarak 5-10 cm di depan bola mata atau kornea. Bila tidak tersedia, dapat menggunakan penggaris biasa. Yang kedua, minta pasien untuk melihat ke arah jauh ke depan, kemudian berikan sorotan sinar dengan pen light di depan mata, sehingga terlihat adanya pantulan dari sinar pen light tersebut di kedua mata pasien. Perhatikan posisi jatuhnya pantulan sinar di kedua kornea pasien. Ukur jarak antara posisi jatuhnya pantulan sinar di kornea antara mata kanan dan mata kiri. Catat hasilnya sebagai nilai distansia pupil dekat. Baik Mas Rizal, ini saya ambil trial frame-nya ya, untuk saya ukur nanti pupil distance-nya. Maaf ya. Di sini masih Rizal, silahkan menatap ke depan lurus ya, jangan lirik-lirik. Ini saya akan ukur distansia pupilnya. Distansia pupil pasien di sini 60 mm. Baik Mas Rizal, ini sudah selesai pemeriksaannya, bisa kembali duduk di depan. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Alhamdulillah Mas Rizal, ini pemeriksaannya sudah selesai. Tadi resepnya sudah saya buat, nanti resepnya bisa dibawa ke optik terdekat ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Dok. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.